Hikam yang ke-169. Rubbama, kadang-kadang, dallahum, ditunjukkan orang-orang makrifat itu al-adabu, oleh adab, ala tarkit tolabi, atas tidak berdoa kepada Allah, i'timadan, karena bersandar, ala kismatihi, atas pembagian-pembagian yang telah ditetapkan pada masa azali, wastigolan, dan sibuk, bidzikrihi, dengan mengingat Allah, an mas'alatihi, tidak sempat meminta kepada Allah, sibuk berzikir kepada Allah sehingga tidak sempat meminta kepada Allah. Hikmah yang ke-169 ini menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang telah makrifat kepada Allah, yaitu al-adabu, beradab. Beradab kepada Allah itu bagaimana? Dia enggak minta, dia enggak berdoa. Itu kalau orang-orang yang makrifat kepada Allah mah, salah satu adab-adaban kepada Allah itu dia enggak minta. Kalau orang yang minta, kalau orang yang berdoa kepada Allah, menurut orang-orang yang arif billah itu enggak adab kepada Allah itu. Kok kenapa enggak adab? Karena kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu seolah-olah kita mengingatkan Allah bahwa kita itu butuh. Kita menyampaikan kebutuhan-kebutuhan lalu kita minta kepada Allah, kita berburuk sangka bahwa Allah itu nggak akan ngasih. Padahal kita yakin semua itu sudah Allah putuskan, sudah Allah tentukan sebelum makhluk ada. Sebelum kita berbuat, Allah sudah tentukan pemberian ini. Ini si A hidup 50 tahun, akan diberikan rezeki 10 miliar. Ini si A hidup 5 tahun, akan diberikan rezeki 3 miliar. Ini si B, si C hidup 70 tahun, akan diberikan 1 triliun. Itu sudah Allah tentukan. Tanggal berapa, kapan, bulan apa, itu sudah Allah tentukan datangnya ketentuan-ketentuan, pembagian-pembagian Allah. Itu sudah Allah tentukan dan itu pasti akan terjadi. Lalu kita minta, berarti kita ngingetin Allah. Padahal Allah itu nggak akan lupa dengan ketentuan janjinya. Berarti kita udah berburuk sangka dengan kita berdoa kepada Allah itu, kita berburuk sangka. Makanya orang-orang yang udah kenal dengan Allah itu dia nggak berdoa. Mau diminta atau tidak, mau diingatkan atau tidak, Allah mengasih. Dengan keyakinan itu lalu kita berdoa. Berarti seolah-olah kita itu enggak percaya, mengingatkan Allah. Itu enggak punya adab. Menurut orang-orang yang sudah arif billah. Kenapa dia enggak minta? Karena dia yakin semua sudah diputuskan Allah. Dan enggak mintanya dia itu sibuk dengan zikir kepada Allah. Ada orang yang enggak minta, zikir enggak, minta enggak. Bukan begitu orang-orang arif billah mah. Enggak mintanya kepada Allah itu karena dia enggak sempat saking sibuk dengan zikirnya itu. Sehingga dia enggak minta. Jadi ciri orang-orang yang sudah arif billah itu satu, dia enggak berdoa, enggak minta kepada Allah. Enggak mintanya kepada Allah itu di samping dia yakin itu sudah Allah tetapkan, dia sibuk dengan zikirnya itu. Per menit itu dia zikir kepada Allah. Kemanapun dan dimanapun dia berada, dia zikir kepada Allah selama 24 jam itu. Lalu bagaimana zikirnya orang-orang arif billah selama 24 jam itu? Apa dia la ilaha illallah sepanjang jalan begitu? Bukan juga. Selalu di dalam pikirannya itu Allah. Melihat apa saja, dia lihat itu ciptaan Allah. Lihat kambing, oh itu kudrat Allah. Lihat ini, oh itu iradah Allah. Selalu yang dia lihat alam pada alam semesta ini
Allah yang dia lihat. Itu zikir. Walaupun kita enggak la ilaha illallah, itu zikir. Zikirnya arif billah itu selalu dia ingat kepada Allah melalui alam semesta ini. Zikir itu artinya sudah musyahadah. Ya, udah nanti musyahadah, nanti kita bahas apa sih ma'rifat itu? Apa ciri-ciri orang yang ma'rifat itu? Nah, orang yang arif billah itu ciri-cirinya adalah tadi dia tidak berdoa atau dia berzikir kepada Allah. Saking sibuknya berzikir kepada Allah, dia enggak berdoa. Afdol mana antara berdoa dan berzikir? Kita punya masalah dengan keuangan, hidup susah terus, selalu kurang. Kita punya masalah. Ketika kita berhadapan dengan masalah itu, sebaiknya buat kita tuh minta kepada Allah atau berzikir aja, nggak usah minta. Lebih utama mana meminta kepada Allah dengan tidak meminta kepada Allah tapi sibuk dengan zikir. Zikir itu banyak macamnya. Baca Quran, zikir. Baca salawat, zikir. Bersedekah, zikir. Kita ngaji, datang ke pengajian ini sedang zikir. Jadi yang namanya zikir itu adalah melaksanakan segala yang Allah perintahkan, itu berzikir kita itu. Baca Quran, zikir. Misal kita punya masalah dengan kehidupan, hidup susah baik. Terus kata Ustaz, geus bae lamun urang pabana kalau ingin dia mudahkan rezeki mangges be maca surat Waqiah tiap subuh. Yo. Rutinkan istiqomah baca Quran surat Waqiah. Nah, ketika kita dalam keadaan kesusahan, bagusnya kita minta kepada Allah atau baca Waqiah, itu maksudnya. Kita baca Waqiah terus tapi enggak minta kepada Allah, atau minta berdoa kepada Allah enggak baca Waqiah. Minha, pendapat yang pertama, tarkud doa. Udah enggak usah doa. Tarkud doa enggak usah minta kepada Allah, i'timadan bil kismati. Karena kita yakin bersandar kepada ketentuan Allah. Semua itu pembagian besar kecilnya rezeki yang akan diterima oleh makhluk itu sudah Allah tetapkan sebelum manusia dicipta. Sebelum kita dicipta, sebelum kita meminta, Allah sudah tentukan. Jadi enggak usah ketika kita berurusan dengan rezeki, kata pendapat yang pertama enggak usah minta. Karena kita sudah bersandar bahwa itu sudah Allah tetapkan, walaupun kita enggak minta, karena Allah sudah tetapkan pasti Allah ngasih. Si Anu bin Anu, Fulan bin Fulan akan mendapatkan uang, baik dia minta atau tidak minta, dan aku takdirkan dia minta. Si Fulan bin Fulan akan mendapatkan uang, baik dia minta atau tidak minta, dan aku takdirkan dia meminta. Jadi nggak ada hubungan antara minta dengan nggak minta dengan pemberian Allah, nggak ada hubungan. Maka menurut pendapat yang pertama, tarkud doa, nggak usah meminta kepada Allah, kita sandarkan saja kepada segala itu sudah Allah tetapkan sebelum manusia ada, dan sibukkan kita berzikir. Berzikirnya itu membaca sesuatu yang sesuai dengan masalah itu. Ketika kita punya masalah hilang motor, berdoa dan berzikirnya sesuai dengan masalah. Berdoanya berarti, ya Allah, hamba hilang motor, kembalikan ya Allah motor aku. Kan gitu doanya, sesuai dengan masalah. Jangan hilang motor, ya Allah lunasi hutang saya. Kan gak nyambung, motor lengit minta lunasin hutang, tidak nyambung. Jadi gak sesuai dengan masalah. Begitupun juga berzikirnya bacaan yang dibaca sesuai dengan masalah. Kalau hilang motor bagaimana supaya dikembalikan? Oh, baca ayat kursi, putar giling supaya dia bingung, akhirnya dikembalikan kepada kita. Baca ayat kursi. Nah, berdoa supaya dikembalikan motor kepada Allah, atau kita ngewirid ayat kursi berapa puluh ribu gitu. Nah, itu persoalannya. Berdoa atau berzikir. Berdoa, berzikir sesuai dengan masalah yang dihadapi. Punya masalah
Begitu masuk ke kamar, aya orang gede di imah. Kita mau pukul takut. Nah, masalah kita ular. Ketika kita berhadapan dengan masalah itu, baiknya berdoa atau berzikir. Berdoa berzikir yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Berdoanya, ya Allah, makhluk urai ini makhlukmu. Aku yakin kalau engkau tidak menghendaki saya dipatuk urai, insya Allah saya selamat. Dan saya tidak akan membunuh, karena ini makhlukmu juga. Tapi lindungi dan hindari aku dari kejelekan ular ini. Kita berdoa kan begitu berdoanya. Atau enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca bacaan yang bisa mengusir ular itu. Nanti orang ta innahu bismillahi atau innahu min bismillahi innahu min Sulaiman, kan itu. Kan Nabi Sulaiman. Apa itu yang kita baca atau kita berdoa? Nah, jadi persoalannya ini, pendapat yang pertama, tarkud doa aula. Enggak usah berdoa, zikir aja udah. Kita sibuk dengan zikir sehingga enggak sempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama ini dasarnya apa? Mereka punya dalil masing-masing itu, punya alasan. Alasannya karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini hadis qudsi. Man sagolahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang tidak berdoa, tidak minta kepadaku karena dia sibuk dengan berzikir kepadaku. Sibuk dia baca Al-Baqiyah, sibuk dia baca Yasin, sibuk baca salawat mengejar sampai 4444. Sibuk dengan itu sehingga dia nggak sempat untuk berdoa. Nah, kata pendapat yang pertama berdasarkan hadis qudsi, barang siapa yang tidak meminta kepadaku karena dia sibuk dengan berzikir kepadaku, a'taituhu afdhala minasailin, maka akan aku berikan dia lebih baik dengan orang yang meminta kepadaku. Ada orang minta, ini orang nggak minta kepada Allah tapi dia sibuk zikir. Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang tidak meminta dengan sibuk berzikir daripada orang yang meminta kepada Allah, daripada orang yang berdoa. Maka pendapat yang pertama ini lebih baiknya tidak berdoa tapi perbanyak zikir kepada Allah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Itu yang pendapat pertama. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, wa minha ad-du'a'u afdal. Kata pendapat yang kedua, lebih baik berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya nih pendapat yang kedua ini? Pendapatnya li'anna du'a binafsihi ibadatun. Karena doa sendiri itu adalah ibadah. Bal huwa mukhul ibadah, tetapi dia adalah inti daripada ibadah itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu adalah intinya daripada ibadah. Wa qala aidan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laisa sayun akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang bisa lebih memuliakan Allah selain doa. Baca Quran memuliakan Allah, baca sholawat memuliakan Allah karena Allah nyuruh, bersedekah mengagungkan Allah, kita sholat mengagungkan Allah. Tetapi ada yang lebih memuliakan Allah lagi, itu adalah doa. Maka kata pendapat yang kedua ini, berdoa utama itu. Karena berdoa itu adalah sesuatu hal yang lebih memuliakan Allah daripada yang lain-lainnya. Berzikir memuliakan Allah, bertasbih memuliakan Allah, baca takbir memuliakan Allah, baca la haula wala quwata memuliakan Allah.
Tetapi ada yang lebih memuliakan dari itu semua, doa adalah doa. Maka doa itu adalah lebih utama daripada berzikir, kata pendapat yang kedua. Ya, masing-masing punya alasan tuh. Dengan berdoa berarti kita telah menampakkan, memperlihatkan kepada Allah bahwa kita itu nggak mampu, bahwa kita itu butuh kepada Allah. Maka dengan berdoa itu adalah lebih memuliakan kepada Allah daripada yang lain. Tadi yang pertama, doa kenapa itu lebih memuliakan kepada Allah, di samping tadi secara langsung memperlihatkan kelemahan kefakiran manusia. Dan yang kedua, memenuhi hak Allah. Wa qiyamu bihuquqir rububiyati, karena memenuhi hak ketuhanan. Apa itu hak ketuhanan? Allah berhak diminta, Allah berhak dimuliakan, Allah berhak diagungkan, Allah berhak untuk ditaati perintahnya, Allah berhak dikatakan kaya. Jadi dengan kita berdoa berarti kita memuliakan Allah, berarti kita melaksanakan, memenuhi hak-hak ketuhanan Allah. Maka berdoa itu adalah sesuatu yang lebih memuliakan Allah daripada yang lainnya. Yang ketiga, lebih utama berdoa atau berzikir. Nah, kata pendapat yang ketiga, makanan nasiban lil muslimin paddu'a'u afdol. Sesuatu yang berkaitan dengan orang Islam pada umumnya, umat Islam kena gempa, umat Islam kena longsor, satu kampung itu musibah-musibah yang menimpa orang-orang Islam. Nah, perkara yang berkaitan dengan umumnya orang-orang Islam itu paddu'a'u afdol, doa. Kita mohonkan ampun kepada orang-orang muslim, afdol itu kalau berkaitan dengan umumnya orang Islam. Tapi wa makana nasiban li nafsihi, apabila berkaitan dengan urusan pribadi nih. Wa makana nasiban li nafsihi, sesuatu yang berkaitan dengan yang bersifat urusan pribadi, fal istighalu bidzikri afdol, sebaiknya berzikir. Nah, ini pendapat yang ketiga, tergantung bagaimana masalah itu kepentingan orang Islam atau kepentingan pribadi. Kalau kita misalkan punya banyak utang, pengen lunas utang, berarti kan pribadi tuh. Nah, kalau itu kepentingannya kepentingan pribadi, az-zikru afdol. Baca zikir yang sesuai dengan masalah itu, yaitu baca Al-Waqiah, perbanyak surat Yasin terus. Kalau memang kita punya hutang pengen lunas, itu kan masalah pribadi. Kalau kaitannya dengan masalah umumnya orang-orang Islam di Palestina, mereka ada huru-hara, mereka nggak nyaman. Nah, di situ doa afdol. Bukan kita yuk baca Yasin untuk orang-orang Palestina. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, doakan aja mereka. Doakan, mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu, orang-orang saudara-saudara kami di Palestina yang mereka nggak nyaman, yang mereka dibantai, aku mohon perlindungan dari Engkau. Apa yang terbaik buat mereka, ya Allah? Lebih baiknya berdoa untuk mereka. Itu yang ketiga nih. Menurut yang pendapat pertama tadi apa? Yang pertama, zikir sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ingat, zikirnya, bacaannya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, doa. Nah, pendapat yang ketiga, kalau itu menyangkut kepentingan umum orang-orang Islam, maka berdoa yang afdol. Kalau itu menyangkut urusan pribadi, maka berzikirlah sesuai bacaan yang masalah yang kita hadapi. Yang keempat, wa idza kana fil qalbi isaratun ila du'a. Kalau di hati kita ini ada geritik hati, ayat kata kita berhadapan dengan masalah.
Begitu berhadapan dengan masalah, tapi kecenderungan hati kita ini doa, maka berdoalah. Kalau hati kita ini ngedorong kepada zikir, zikirlah. Bagaimana kata hati? Kita punya masalah nih, hati ngedorong zikir benges, zikir naon la ilah, zikir la ilaha illallah. Begitu kita sedang zikir la ilah, gertek hati engke salawat baik, jangan nafsu. Misalkan gini nih, ibu punya masalah, itu jangan langsung direspon. Saya ngedoa atau zikir? Tanya dulu ke hati. Ini saya punya masalah ini, baiknya berzikir atau berdoa? Bagaimana kerteg atau isyarat petunjuk kata hati kita? Kata hati kita, udah berzikir aja lah biar tenang. Zikir. Terus ketika berzikir ada lagi kertas tentang zikir lah, baca salawat baik. Jangan ikutin tuh yang kedua mah, nafsu itu mah. Yang pertama aja. Ya. Idza kana fil qalbi isyaratun ila du'a, kalau hati kita ini mendorong, bergeritik atau membisikkan kepada kita, ngasih doa baik, berdoa. Kalau kata hati kita berzikir aja, bacaan tertentu, maka berzikir. Bagaimana geritik berzikir enggak, geritik untuk berdoa juga enggak. Begitu nanya kepada hati ini, saya punya masalah gini, baiknya saya berzikir apa saya itu berdoa? Enggak ada jawaban, hati kita diam aja tuh. Nyuruh zikir enggak, nyuruh enggak doa enggak. Nah, fa idza lam yakun fihi isyaratun, kalau enggak ada petunjuk hati kita ini, bahuma sawaun, kedua-duanya sama. Ambil salah satu, berdoa atau berzikir, atau dua-duanya pakai, doa juga zikir. Kalau di dalam hati enggak ada geritik gitu. Kalau ada geritik, ada dorongan, ada bisikan hati, maka laksanakan apa yang dibisikkan hati. Kalau tidak ada bisikan hati, berzikir enggak, kemudian berdoa enggak, boleh salah satunya, boleh berzikir atau boleh berdoa, atau dua-duanya dipakai. Nah, itu pendapat yang keempat. Fa idza lam yakun fihi isyaratun bahuma sawaun, sama saja mau berzikir atau tidak, tergantung bagaimana dia maunya. Nah, itulah pendapat yang keempat ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-169 ini. Tuh, pendapat yang keempat ini itulah yang dimaksud dengan hikmah yang ke-169, rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala qismatihi wastigolan bidzikrihi an masalatihi. Orang yang sudah ma'rifat Allah kepada Allah, yang sudah kenal dengan Allah, ketika dia berhadapan dengan masalah, kadang dia berzikir, kadang dia berdoa, tergantung bagaimana kata hati dia. Kalau kita belum sampai kepada taraf marifatan, geus urang ngarasa-rasa ieu naon ieu, ulah pakai yang satu, kedua, ketiga. Yang keempat mah untuk kelas orang yang udah ma'rifatullah, hatinya udah hidup. Kalau kita hati belum hidup, zikir hobi juga belum hidup, aja hendak ma'rifatan urang kertek-kertek sorangan-sorangan, hayalan eta mangkena numpatna. Hayal. Jadi orang ngage kudu nyaho, posisi kita ini ada di makom mana. Wali itu bisa ngomong dia, laju orang kata jarah ke wali, aja orang ngomong jeung wali, emang lu siapa? Memang geus sesuai dengan taraf eta. Urang kudu ngaragap diri. Ulah langsung kieu emang bisa ngomong, pan wali bisa ngomong, oh, wali bisa ngomong. Tapi kan kita mah belum sesuai dengan makom dia. Langsung jangan kita itu langsung menghayal ngomong. Kalau kita ngomong padahal makom kita itu lain berbeda, ngahayal itu namanya. Nah, jadi pendapat yang keempat itu itulah yang dimaksud dengan
hikmah yang ke-169, rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala kismatihi wastigholan bi dzikrihi an mas'alatihi. Yang kelima, nah yang kelima nih, idza kana fi halin yu'maru fiha bidu'a padua afdal wa idza kana fi halin yu'maru fihi bidzikri fal istighalu bihi afdal. Yang kelima, tergantung di mana dan sedang apa kita. Tergantung keadaan dan tempat. Kalau pada keadaan dan tempat itu ada perintah berdoa, berdoa afdal. Kalau dalam keadaan dan tempat itu ada perintah untuk berzikir, berzikir. Contohnya seperti apa dalam keadaan dan tempat? Misal kita mau pakai baju, ada di depan kaca, ngaca. Rasulullah mengajarkan kalau kita mau ngaca, baca doa ini. Berarti ada perintah Rasulullah, perintah Nabi untuk membaca doa ketika kita bercermin. Maka berdoa afdol karena ada perintah untuk berdoa. Jangan kita ngaca baca zikir la ilaha illallah, la ilaha. Itu cocok. Kalau kita akan masuk WC, ada perintah Rasul enggak? Ada. Apa perintahnya? Berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Jangan mau WC zikir la ilaha illallah. Atau itu cocok, enggak sesuai. Ini kan tadi berbicaranya sikon. Tergantung situasi dan kondisi kita sedang ada di mana. Apakah berdoa atau berzikir? Sikon. Tergantung kita berada dalam situasi dan kondisi. Nah, kalau kita dalam keadaan mau pakai baju, bukan di depan cermin, mau pakai baju aja, pakai baju. Ada perintah Rasul ketika mau pakai baju berdoa. Oh, berarti afdal doa, bukan berafdal zikir saat kita pakai baju. Apa? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu min khairihi, dari keindahan baju yang akan saya pakai ini, wa khairi ma fihi, dan kebaikan yang terkandung di dalam baju yang akan aku pakai ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi, dan aku juga berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di dalam pakaian ini. Kalau pakaian ini membawa saya sombong, membawa saya merasa hebat, tolong jauhkan ya Allah. Itu doanya. Boga mobil hebat, kulantara orang yang tengah doa, mohon dilindungi dari kejelekan mobil itu. Laju menaik mobil orang sombong, sapang hebat nabe orang batur memakai motor doyok, orang memakai mobil Fortuner, ngerasa hebat. Nah, itu adalah kejelekan dari apa yang kita punya. Ketika kita memakai sesuatu yang bagus, pakaian yang bagus, yang indah, disuruh oleh Rasulullah itu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi. Aku mohon ya Allah kebaikan dari apa yang akan aku gunakan ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang ada di dalam sesuatu yang akan saya pakai ini. Kalau di dalam mobil ini ada keburukan, tolong jauhkan dari saya. Tapi dekatkan kepada saya kebaikan daripada apa yang akan aku gunakan ini. Itu perintah Rasul, berarti kita lebih afdal berdoa saat itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kelima pendapat ini tidak ada yang lebih utama, semuanya bagus. Kenapa? Karena masing-masing pendapat itu mereka berdasarkan dalil hadis. Lalu bagaimana sikap kita? Mana aja yang mau dipakai? Mau doa, mau kita ikut kepada ulama yang berpendapat doa lebih baik, silakan. Karena ada dalilnya. Jangan kita menyalahkan, doa yang lebih bagus karena dalilnya begini-begini. Kata yang pertama, bukan doa, zikir yang bagus karena begini-begini.
Bukan begitu. Pilih salah satu, mana saja, karena masing-masing punya dalil masing-masing. Mana saja, tidak ada yang lebih utama di antara pendapat yang 5 itu. Yang pertama berzikir, yang kedua berdoa, yang ketiga bagaimana kata hati, yang keempat sikon, dan yang kelima kondisi yang di situ ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala al-imam fi hikmatillah, kemudian pada hikmat berikutnya, innama yuzakkaru. Ada disebutkan Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu alaihil ihmal. Orang yang pantas dikasih tahu itu, yang pantas diingati itu adalah orang yang mungkin lupa. Orang ini mungkin akan melantarkan apa yang dia punya, diingatkan oleh kita. Allah itu kan nggak pernah lupa, nggak mungkin lupa Allah mah. Allah itu nggak mungkin melantarkan makhluknya. Oleh karena Allah itu nggak mungkin lupa dan nggak mungkin menelantarkan makhluknya, nggak tanggung jawab, maka Allah itu nggak perlu diingatkan. Seperti apa Allah berdoa? Allah itu kan sudah menentukan dengan ketentuannya sebelum manusia dicipta, sudah ditentukan ini bakal ini bakal ini. Nggak perlu diingatkan. Allah nggak bakalan lupa dengan yang Allah tetapkan itu. Kalau kita berdoa menurut ini seolah-olah kita mengingatkan Allah, bisi pohon Allah tea. Maka jangan berdoa. Nah, ini yang hikam yang ke nomor 170, atau kalau di fotokopian itu nomor 172. Hada dalilun liman qala. Nah, hikmah yang berikutnya ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan enggak usah doa lah. Enggak usah doa. Karena kalau kita berdoa seolah-olah kita ngingetin Allah. Li'anna Allah Ta'ala laisa bighafilin an ibadihi hatta yudzakara. Allah itu enggak mungkin lupa, sehingga enggak perlu diingatkan dengan doa, dan Allah itu enggak mungkin akan melantarkan makhluknya sehingga diingatkan itu. Nah, semua pendapat ini bagus, tinggal terserah kita mau ambil yang mana karena masing-masing punya dalil. Nah, itulah kesimpulannya tentang doa ini. Hikmah yang ke-172, wallahu a'lam bishawab.